Bisa dibesarin, Ustaz. Baik. Fullkan layarnya. Oke, baik. Sudah nampak, Ustaz. Min dari ila kepada an tentang ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau atau hada ini lelaki hawihi ini perempuan. Zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di situ. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang qabla sebelum ba'da sesudah indah ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang amama di depan waro'a di belakang fauqa di atas tahta di bawah Inda di sisi baina di antara haula di sekitar ma'a bersama inna sungguh innama sungguh hanya anna sungguh annama sungguh hanya la sungguh qad sungguh la sungguh qad sungguh in kalau iz ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa la tidak laisa bukan lam belum lan tidak akan illa kecuali ghaira selain duna tanpa siwa selain ahal apakah ayu yang mana aina di mana anna dari mana mata kapan lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana. Oke. Itu yang sudah kita hafal pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini pelajaran baru hari ini. Pelajaran baru hari ini adalah domir. Domir adalah kata ganti. Ya, kata ganti untuk orang ketiga, dia dan mereka, huwa, hum.
Kata ganti orang ketiga, huwa, hum. Dia, mereka. Kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Anta, antum. Anta, antum. Kamu, kalian. Kata ganti orang ke satu, saya, kami. Ana, nahnu. Saya, kami, atau kita. Ya, ini 6 domir yang sering dipakai, sering keluar. Nah, kita hafalkan yang 6 ini dulu. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, antum, kalian, ana, saya, nahnu, kami. Lagunya, ya, saya akan ulang 3 kali. Nanti yang sudah hafal silakan nyalakan audionya. Dari mulai kanan ya. Di sini domir dibagi menjadi 5 model ya. Nah, kita hafalkan satu persatu. Pertama, domir terpisah. Domir yang terpisah, bisa berdiri sendiri tanpa menyambung dengan kata yang lain. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, antum, kalian, ana, saya, nahnu, kami, ana, saya, nahnu, kami. Ya, yang terakhir 2 kali ya. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, antum, kalian, ana, saya, nahnu, kami, ana, saya, nahnu, kami. Sekali lagi. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, antum, kalian, ana, saya, nahnu, kami, ana, saya, nahnu, kami. Oke, silakan yang sudah hafal, yang mau baca. Ya. Saya Ustadz. Ibu Tita. Saya. Ya, silakan Bu Tita. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, antum, kalian, ana, saya, nahnu, kami, ana, saya, nahnu, kami. Mumtazah. Bagus. Satu Saya lagi. Ustaz. Saya Ustaz. Siapa? Saya Ibu Karmila. Ibu Karmila dari Gorontalo. Gorontalo. Bagus. Silakan Ibu. Ya. Ibu Karmila. Huwa, dia, hum, mereka, anta, kamu, antum, kalian, ana, saya, nahnu, kami, ana, saya, nahnu, kami. Iya, bagus. Luar biasa. Sekarang yang kedua, domir atau kata ganti kepemilikan. Kalau tadi kata ganti terpisah. Biasanya sebagai subjek. Nah, ini kata ganti kedua adalah kepemilikan. Pronoun. Oke. Kata ganti kepemilikan adalah hum. Dia menyambung dengan kata benda ya. Kitabuhu. Hu-nya itu domirnya. Kitabuhum. Hum-nya itu domirnya. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Ya, asalnya huwa jadi hu. Kemudian hum masih tetap. Kita buka. Ka itu kamu. Kita buka kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Ka asalnya anta. Jadi ka. Kemudian kum asalnya antum. Jadi kum. Kitabi, kitab saya. Ya mati itu saya. Asalnya ana. Kitabi, kitab saya. Ya matinya itu saya. Kitabuna. Na itu artinya kami. Ganti dari nahnu. Oke, lagunya. Kitabuhu, kitab dia.
Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Oke, sekali lagi ya. Nanti yang sudah hafal, nyalakan audionya, sebutkan nama. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Ya, silakan. Nama. Ya, Ustaz. Jakarta, Selipi. Bu Neneng dulu ya, Bu Neneng. Ayo silakan dari Bandung. Kitabu. Kitabuhu. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Bagus, Mumtazah. Satu lagi. Saya Ustaz. Sebutkan nama Ibu. Ibu Eli dari Jakarta. Ibu Eli dari Jakarta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Iya, Mumtazah. Bagus ya. Ini dhamir kepemilikan. Nah, kalau dhamir kepemilikan itu dia nyambungnya harus nyambung ya. Dia harus nyambung, letaknya di akhiran dengan kata benda. Baik, selanjutnya dhamir objek. Dhamir objek ini nyambungnya dengan kata kerja, letaknya di akhir. Bentuknya hampir sama persis kayak dhamir kepemilikan, yaitu hu, hum, kakum, nina. Ya, cuma nyambungnya sebelumnya itu kata kerja. Doroba artinya memukul. Hu dia.
memukul dia. Nah, dia sebagai objeknya. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Oke. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Sekali lagi. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Ya, silakan yang sudah hafal nyalakan audionya. Ya, Saya, Gama, Sebutkan nama dan asal. Gama Jakarta. Oke, Bu Gama dari Jakarta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Bagus. Bu Nurhaya, silakan. Ya, siap Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Ya, bagus, mumtazah. Nomor 4, domir subjek. Ini domir pelaku. Ya, domir pelaku lampau. Kata karena melengkap dengan kata kerja lampau. Past tense. Pertama, doroba. Nah, ini doroba ini kata dasarnya, belum ada tambahan. Kalau ada kata kerja, masih asli, belum ada tambahan, pelakunya dia. Ya, doroba, dia memukul. Ya, asal artinya itu dia sudah memukul, tapi sudahnya kita tidak sebutkan, ya, di dalam hati saja. Doroba, dia sudah memukul. Dorobu, ada akhiran wawu alif, artinya mereka. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kalau ditambah tak, baknya jadi mati. Dorobta, kamu memukul. Tak itu ganti dari anta. Dorobta, kamu memukul. Dorobetum, tum itu ganti dari antum. Kalian memukul. Dorobetu, tu itu ganti dari ana, saya. Dorobtu, saya memukul. Dorobana, na ganti dari nahnu. Kami memukul. Lagunya, doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul.
kalian memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Lagi. Daraba dia memukul. Darabu mereka memukul. Darabta kamu memukul. Darabtum kalian memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Sekali lagi. Daraba dia memukul. Darabu mereka memukul. Darabta kamu memukul. Darabtum kalian memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Silakan. Wani Ustaz. Ibu Wani, silakan Ibu dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba dia memukul. Darabu mereka memukul. Darabta kamu memukul. Darabtum kalian memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Iya. Ibu. Ibu Siti Joleha, silakan Ibu. Soleha dari Selipi. Daraba ia memukul. Darabu mereka memukul. Darabta kamu memukul. Darabtu mereka memukul. Tum artinya apa tadi? Mereka. Tum. Darabtum kalian memukul. Darabta saya memukul. Oh iya, maaf. Aduh matanya nih. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Salah lagunya aja. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Ya. Oke, bagus. Yang penting Udah hafal, lagunya. Bu. Yang penting hafal, Bu, nggak apa-apa. Oke, siap. Selanjutnya terakhir ini domir subjek juga, domir pelaku atau domir pelaku sedang. Karena melekatnya pada kata kerja sedang. Kalau tadi kata kerja lampau atau fi'il maudhi. Sekarang fi'il mudhari, kata kerja sedang. Yang pertama yadribu. Nah, domirnya mana? Domirnya itu ya. Ya, ingat-ingat akar katanya itu 3 huruf ya, yaitu doroba. Nah, ini domirnya adalah ya. Ya artinya dia. Yadribu dia sedang memukul. Yadribu dia sedang memukul. Kemudian yadribuna. Ada ya wawu nun.
awalannya akhiran wawun nun ini artinya mereka. Yadribuna mereka memukul. Ya, nanti berlaku pada semua fiil, semua kata kerja. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Hamzah ini artinya saya, anak. Nadribu nun ini artinya kami. Ya, dia, mereka, kamu, kalian, saya, kami. Ya, khusus untuk mereka dan kalian ini domirnya di depan dan di belakang. Kalau yang lain di depan semua. Ya, awalannya dia. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Lagunya Ustaz, Ustaz, ya. sekali lagi ya Ustaz. Kenapa, Bu? Oke, saya bacakan ya. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Sekali lagi. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Baik, silakan yang mau baca nyalakan. Iya Pak Ustadz. Ibu Amalia, silakan. Dari mana, Bu? Bu Amalia dari mana? Dari Condet. Dari Condet. Dari Ya. Silakan, Bu Amalia. Ya. Ya deribu dia memukul. Ya deribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Bagus, mumtazah. Bu Fauzia, silakan Bu Fauzia. Saya Bu Fauzia, Ustaz. Ya, Bu Fauzia dari Depok. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul.
Tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Iya, alhamdulillah, mumtazah, bagus, luar biasa. Nah, itulah domir-domir dalam bahasa Arab. Ya, domir artinya apa? Kata ganti. Ini sangat penting sekali domir karena dia ibarat seperti pondasi ya dalam bahasa Arab. Kalau kita kuasai domir, insya Allah ini modal besar untuk bisa memahami Al-Quran. Dari domir terpisah atau domir pelaku subjek, kemudian domir kepemilikan, domir objek, domir pelaku lampau, dan domir pelaku sedang. Oke, ini materi pada Ustadz, ada pertanyaan Ustadz? Silakan Ibu Karmila. Iya, di sini kan ada kata lampau sama dengan fil mudorik. Ini apa bedanya Ustadz? Karena di sini hampir sama artinya. Lampau, iya. Iya. Kalau yang lampau itu fi'il madhi namanya. Artinya kalau lampau itu mengandung makna sudah atau telah. Doroba, dia telah memukul. Cuma tidak kita sebutkan. Tadi kita tidak sebutkan karena lagu, menyesuaikan lagu. Nah, kemudian kalau yang sampingnya yadribu, ini fi'il mudhari, ini kata kerja sedang. Mengandung makna sedang. Yadribu, dia sedang memukul gitu. Tapi ketika kita menghafal tidak kita sebutkan ya, di dalam hati saja. Gitu. Oh iya. Ya. Iya. Ya. Itu. Terima kasih. Itu saya kasih. Ya, Ustaz mau tanya ke Ustaz. Silakan Bu Nurhaya. Ini agak sedikit bingung juga ya Pak Ustaz. Yang mana? Ini antara yadribu dengan adribu. Yadribu, iya kamu, dia. Bu, ya boleh hu, ya diambil dari bu ya. Terus kalau adribu, ana, saya. Iya. Terus? Adrib, ya ini adribu, dorob. Ini kata dasar ya maksudnya? Iya betul, doroba itu kata dasar, dorob itu kata dasar. 3 huruf. Kata dasar 3 huruf. Nah, itu tambahan-tambahannya namanya domir. Ya. Nah, ini harus dihafal domir-domirnya ini, Bu. Ada yang letaknya di akhiran, ada yang di awalan. Ada juga awalan dan akhiran. Ada juga yang berdiri sendiri, yang terpisah. Baik ya. Iya. Ya, silakan Mas Puji. Domir kepemilikan itu kalau disandarkan kepada kata benda ya, Ustaz ya? Iya, betul. Kalau disambarkan dengan kata benda, domir kepemilikan. Terus? Yang hu-nya itu saja, yang hu sama yang hum, yang kita buhu, kita buka itu saja. Iya, betul. Betul. Kalau yang ini Ustaz, yang objek itu maksudnya apa Ustaz? Domir kata ganti objek. Iya, domir kata ganti objek, dia melekatnya dengan kata kerja. Karena yang namanya objek pasti hubungannya dengan kata kerja. Ya. Jadi melekatnya dengan kata kerja. Dorobahu, berarti hu ini objek. Ya. Dorobahum, hum berarti objek. Ya. Memukul dia, memukul mereka. Subjeknya mana? Subjeknya belum disebutkan. Nah, contohnya subjeknya disebutkan Muhammadun dorobahu, Muhammad memukul dia, gitu. Contohnya begitu. Oke ya. Subjeknya tidak disebutkan saja. Iya, di sini di layar ini belum disebutkan. Nanti di ayat, di hadis, di kalimat itu disebutkan pasti. Ya, cuma ini tidak disebutkan. Kita fokusnya pada domirnya dulu. Kalau dorobahum, domir subjeknya apa Ustaz?
dorobahu. Belum disebutkan semua. Dorobahum sampai dorobana belum disebutkan semua subjeknya. Ya, sengaja tidak disebutkan karena yang sedang difokuskan adalah objeknya aja. Ya. Nanti di kalimat pasti disebutkan. Gitu. Oke. Oh, ya. Kalau yang ini kan dorobahu kan Sadan. Hu-nya itu objek saja. Iya. Nah, kalau yang dorobanya itu dia fiilnya saya. Iya betul. Doroba itu fiil atau kata kerja. Kerja. Oke, cukup ya. Kita langsung praktek ya, biar cukup. Kita punya tugas 1 halaman ini. Ayat 17 sampai ayat 24. Semoga cukup waktunya ya. Sudah muncul Bapak Ibu semuanya? Screen-nya ayat 17. Sudah muncul ya. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya. Bapak Ibu fokus dulu mendengarkan, saya akan membacakan artinya. Bapak Ibu dengarkan dan lihat tulisannya dulu ya, sambil dihafalkan. Oke. Nanti kalau saya persilakan untuk membaca silakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Oke. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti perumpamaan alladzi orang yang istauqada menyalakan naron api falamma maka ketika adaat menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya zahaba menghilangkan Allahu Allah binurihim dengan cahaya mereka wa dan tarakahum meninggalkan mereka fi di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Oke, sekali lagi ya. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti perumpamaan alladzi orang yang istauqada menyalakan naron api falamma maka ketika adaat menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya zahaba melenyapkan Allahu Allah binurihim dengan cahaya mereka wa dan tarakahum meninggalkan mereka fi di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsiruna mereka melihat. Oke.
Ini sedang membicarakan orang-orang munafik. Perumpamaan mereka, orang-orang munafik adalah orang yang sedang menyalakan api. Ya, maksudnya mereka itu sudah mendapatkan hidayah, sudah mendapatkan pencerahan. Ya, Nabi sudah memberikan wahyu atau memberikan Al-Quran kepada mereka. Seolah-olah Al-Quran itu api yang menyinari. Nah, namun ketika api itu menyinari kepada sekitar mereka, Allah melenyapkan atau Allah menghilangkan. Zahaballahu binurihim. Ya, zahaballahu, Allah sebagai subjek karena akhirannya dhammah, ya. Allah menghilangkan, zahaballahu, jangan menghilangkan Allah, tapi Allah menghilangkan. Allah menghilangkan cahaya mereka, cahaya yang asalnya mereka dapatkan dari Al-Quran. Karena mereka munafik, ternyata mereka menipu Rasulullah dan sahabat. Wa tarokahum, dan Allah meninggalkan mereka. Taroka, meninggalkan. Meninggalkan fi dhulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. La yubsirun, mereka tidak melihat, tidak bisa melihat kebenaran. Ya, orang munafik ini karena terbutakan dengan dunia sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Oke, sekali lagi nanti yang sudah hafal silakan nyalakan audionya. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti perumpamaan, alladzi, orang yang istauqada, menyalakan, naron, api, falamma, maka ketika, adaat, menyinari, ma, apa yang, haulahu, di sekitarnya, dhahaba, menghilangkan, Allahu, Allah, binurihim, cahaya mereka. Nah, binnya sebenarnya tidak diartikan. Binya sudah nyambung dengan zahaba. Zahaba bi artinya menghilangkan. Wa, dan tarokahum, meninggalkan mereka, fi, di dalam, zulumatin, kegelapan, la, tidak, yubsiruna, mereka melihat. Oke. Silakan yang mau baca, nyalakan audionya, sebutkan nama. Saya Pak Ustadz, Ibu Eli dari Bogor. Ibu Eli dari Bogor, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti perumpamaan, alladzi, orang yang istauqodana, menyalakan, menyalakan, naro, api, palama, maka ketika, adoat, menyinari, ma, apa yang, haulahu, sekitar, di sekitar, zahaba, hu artinya ya, apa hu? Di sekitarnya, di sekitarnya, zahaba, menghilangkan, Allah, binurihim, dengan cahaya mereka, wa dan tarokahum, meninggalkan mereka, fi, di dalam, julumatin, kegelapan, la, tidak, yubsirun, mereka melihat. Mumtazah, Masya Allah. Kosong ya Bu ya? Ya. Iya, Masya Allah. Tidak lihat artinya tapi bisa menerjemahkan, ini anugerah yang luar biasa. Terima kasih Ibu Eli. Baik. Selanjutnya dari Vina Depok. Ibu Vina Depok, silakan Ibu Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya mana ini Bu? Nanti jangan-jangan nyontek gitu. Enggak ya? Ya silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum perumpamaan mereka kamasali seperti perumpamaan allazi orang yang istauqoda menyalakan naron api falama maka ketika adoat menyinari ma apa yang haulahu di sekitarnya dahaba menghilangkan Allah binurihim cahaya mereka watarokahum dan tarokahum meninggalkan mereka di dalam zulumatin kegelapan la tidak yubsirun mereka melihat. Mumtaz, luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu semuanya, di sini ada haulahu. Haulahu ini dua kata. Haula artinya di sekitar, sudah pernah kita hafalkan ya. Namanya keterangan tempat atau dhorof makan. Terus ada hu. Hu ini domir kepemilikan. Hu tadi kan kita hafalkan ya. Kitabuhu kitab. Dia kitabuhum. Jadi hu itu artinya dia atau nya. Boleh nya. Di sekitarnya. Di sekitar orang tadi. Alladzi. Gitu. Terus ada kata nurihim. Him. Ini sebenarnya boleh. Ini apa asalnya hum ya. Berhubung sebelumnya kasroh maka dibaca him. Artinya sama. Hum dan him artinya sama. Artinya mereka. Nurihim. Cahaya mereka. Nur itu cahaya. Ya, jadi domir kepemilikan. Nurihim atau nuruhum. Ya, cahaya mereka. Nur artinya cahaya. Kalau nar artinya api. Domir kepemilikan. Terus ada tarokahum. Taruhum ini juga domir tapi berhubung sebelumnya kata kerja. Taroka ini kata kerja. Kalau nur kata benda. Maka domir ini namanya domir objek. Dan meninggalkan mereka. Ya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Jadi dibiarkan orang munafik ya. Namanya istidroj kalau bahasa ininya agamanya. Istidroj itu dibiarkan dalam kegelimangan dunia. Tidak sholat, tidak puasa, berbuat maksiat, tapi dunianya terus naik. Naudzubillah. Nah, ini namanya domir objek. Terakhir yubsirun. Yubsirun ini ada awalan ya, akhiran wawun nun. Artinya mereka. Ini domir pelaku sedang. Domir pelaku sedang. Dari kata basoro. Ini akar katanya 3 huruf. Basoro. Artinya melihat. Yubsirun mereka melihat. La yubsirun mereka tidak melihat. Mereka tidak bisa melihat. Artinya hatinya sudah dibutakan dengan dunia. Ya, yang dimaksud tidak melihat adalah melihat dengan mata hati. Kalau mata kepalanya masih bisa melihat, masih awas ya. Baik. Selanjutnya ayat 18. Oke, ini pendek ini. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oke. Fokus, didengarkan dan dilihat tulisannya. Saya akan bacakan artinya. Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum maka mereka la tidak yarji'una mereka kembali. Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum maka mereka la tidak yarji'una mereka kembali. Oke, sekali lagi ya. Summun tuli bukmun bisu umyun buta fahum maka mereka la tidak
yarji'una, mereka kembali. Mereka orang-orang munafik itu tuli, artinya telinganya nggak bisa mendengar kebaikan. Ya, kalau mendengar ceramah, panas. Bukmun, mereka juga bisu, artinya mulutnya tidak bisa untuk berbicara yang benar, untuk mengucapkan yang benar nggak bisa, ngomongnya selalu perkataan-perkataan dusta. Umyun itu buta, maksudnya buta hatinya, tidak bisa membedakan yang benar dengan yang batil, yang salah. Fahum, maka mereka la yarji'un. Nah, yarji'un artinya mereka kembali. Perhatikan yarji'un di sini ada awalan ya, akhiran wawu nun. Ini juga namanya dhamir pelaku sedang dari kata roja'a. Akar katanya 3 huruf, roja'a artinya kembali. La yarji'un, mereka tidak kembali. Maksudnya tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Oke. Oke, silakan yang sudah hafal nyalakan audionya. Ya, siapa? Ya, Pak. Nama dan Iya. asal. Ya. Nama dan asal. Gama, Nur Pak Hayat, Ustaz. Ustaz. Yang belum, coba Bu, yang belum dulu. Iya, maaf. Ya. Silakan biar dapat semua ya. Silakan yang belum. Biar sama-sama pinter semua. Ayo. Fajri. Oke, Mbak Fajri, silakan. Ini dari Aceh nih. Sumum, tuli, bukmum, bisu, umyun, buta, fahum, maka mereka, la, tidak, yarji'una, mereka kembali. Iya, bagus. Kalau dirangkai gimana terjemahannya? Tuli, mereka kembali, maka mereka tidak Sumun, dari sumun. tuli, Ini ada yang dibuang sebenarnya. Hum sumun, bukmun, umyun gitu. Mereka tuli buta, mereka tuli bisu buta, maka mereka tidak akan kembali. Iya, mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Baik. Oke, sekali lagi silakan, satu lagi. Pak Ustaz. Bapak mana nih Bapak-bapak? Pak Khalid, silakan Pak Khalid. Dari Jakarta. Jakarta. Ya, silakan Pak Khalid, Jakarta. Selipi. Mas Khalid ya. Sum tuli bukmu bisu yu buta fahum, maka mereka la tidak yarji'un, mereka kembali. Iya, kalau dirangkai hum summun, asalnya ada humnya, cuma disingkat jadi summun. Hum summun, mereka tuli, bisu, dan buta. Mereka tuli, bisu, dan buta. Dan buta. Fahum la yarji'un. Fahum, maka mereka la yarji'un, maka mereka tidak yarji'un. Tidak apa? Ya, kembali. Iya, bagus. Tidak kembali. Oke, berikutnya ayat 19. Nah, ini agak panjang. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhit
kafirin. Oke. Fokus, dilihat tulisannya dan didengarkan. Saya akan bacakan artinya. Au atau kasayyibin, seperti hujan lebat, minas samai, dari langit, fihi, di dalamnya, zulumatun, kegelapan, wara'dun, dan petir, wabarqun, dan kilat. Yaj'aluna, mereka menjadikan, asabi'ahum, jari-jari mereka, fi, di dalam, adhanihim, telinga-telinga mereka, minas sawaiki, dari petir, hadara, takut, al-mauti, kematian, wallahu, dan Allah, muhitun, maha meliputi, bil kafirina, dengan orang-orang kafir. Au atau kasayyibin, seperti hujan lebat, minas samai, dari langit, fihi, di dalamnya, zulumatun, kegelapan, wara'dun, dan petir, wabarqun, dan kilat. Yaj'aluna, mereka menjadikan, asabi'ahum, jari-jari mereka, fi, di dalam, adhanihim, telinga-telinga mereka, minas sawaiki, dari petir, hadara, takut, al-mauti, kematian, wallahu, dan Allah, muhitun, maha meliputi, bil kafirina, dengan orang-orang kafir. Ya. Ini sedang membicarakan kondisi orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu, ya, ketika turun Al-Qur'an, seolah-olah Al-Qur'an itu turun, ya, dalam kondisi hujan sedang turun lebat. Kemudian turun lebat dari langit, hujan turun lebat dari langit. Kemudian kondisinya gelap gulita. Ya. Kemudian ada petir ketika itu, ra'dun, petir. Kemudian ada kilat, barqun, ya. Nah, barqun ini diumpamakan seperti Al-Qur'an yang memberikan cahaya. Yang namanya kilat itu kan memberikan cahaya. Tapi di waktu yang sama, yang namanya petir itu menggelegar suaranya. Karena ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang munafik itu terkadang menjadikan mereka itu kaget, menjadikan mereka itu tidak suka. Karena terkadang ayat Al-Quran membuka kedok-kedok orang-orang munafik. Nah, jadi bagi mereka itu seperti petir, ya, atau kilat. Sehingga orang-orang munafik tidak mau mendengarkan Al-Quran. Akhirnya mereka memasukkan jari-jari mereka atau menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Ditutup telinganya karena nggak mau mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu seperti petir atau seperti kilat. Ya, minas sawaiki, dari petir, karena dia menutupi telinganya karena takut mati dari petir. Minas sawaiki hadzara al-maut, takut mati dari petir, sambaran petir. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi, ya, artinya Allah maha berkuasa terhadap orang-orang kafir. Artinya Allah kapan saja bisa mematikan mereka, ya, seperti itu. Oke, silakan yang sudah hafal boleh nyalakan. Mau tanya dulu, Ustaz. Ya, silakan Pak Arif. Itu waradu sama asawa sama. Itu sama-sama petir, Ustaz, ya? Sama petir, artinya sama. Iya. Oke, makasih, Ustaz. Ya.
Silakan Mas Puji, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ka seperti saubi Soyibin, soyibin lebat saja. hujan lebat. Hujan lebat. Seperti hujan lebat minas samai dari langit, fihi di dalamnya, zulumatun kegelapan, wara'dun dan petir, wabarkun dan kilat, yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum telinga-telinga mereka fi di dalamnya. Asabi' apa artinya asabi'? Jari-jari mereka, jari-jari mereka fi di dalamnya, azanihim Fi tidak adanya. Fi di dalam azanihim telinga-telinga mereka, minas sawaiki dari petir-petir, hazarul maut mereka takut mati. Wallahu dan Allah muhitun maha meliputi bil kafirina dengan orang-orang kafir. Alhamdulillah, mumtaz. Satu lagi silakan. Ustaz. Bapak Gunarso, silakan Pak Gunarso. Dari Lampung. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kasayyibin seperti hujan lebat minas samai dari langit, fihi di dalamnya, dulumatun kegelapan, warotun kuruh, dan wabar ya, warotun dan kilat, wabarkun kilat, dan ada dannya. Warotun dan kuruh, wabarkun dan kilat, ya ja'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka fi di dalam adanihim telinga-telinga mereka, minas sawaiki dari petir, hadaro takut al-mauti kematian, wa dan Allahu Allah muhitun yang maha meliputi bil kafirin mereka orang-orang yang kafir. Bil kafirin artinya dengan bil kafirin dengan mereka nggak ada orang-orang kafir. Merekanya nggak ada. Dan orang-orang dengan orang-orang kafir. Iya, bagus. Al-kafirin itu jamak dari kafir. Kafir satu orang kafir. Kalau kafirin orang-orang kafir. Ya. Jadi tidak mengandung domir. Al-kafirin tidak mengandung kata ganti. Bil kafirin dengan orang-orang kafir. Ya. Perhatikan di sini ada kata fihi. Fihi ini juga mengandung domir. Fi di dalam, hi artinya nya. Hi dengan hu sama ya. Cuma tadi kita ngafalnya hu sama dengan hi. Di dalamnya, di dalam hujan itu ada kegelapan. Ya ja'aluna. Ini juga mengandung domir pelaku sedang. Ya, awalan ya, akhiran wawu nun. Artinya mereka. Akar katanya ja'ala. Ja'ala. Kemudian ya ja'aluna. Mereka menjadikan asabi'ahum. Domirnya mana? Hum. Ini. Asabi' artinya jari-jari. Jari-jari. Hum artinya mereka. Azan. Azani. Azani itu telinga-telinga. Uzun jamaknya azan. Telinga-telinga. Him. Him juga sama seperti hum. Ya, berhubung sebelumnya kasroh. Ni ini kasroh. Maka dibaca him. Artinya sama. Azanihim wallahu muhitum bil udah. Itu domir-domir yang ada di
ayat 19. Baik, berikutnya ayat 20 ya. 20. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Itu azan itu perkataan dari azan itu ya, sama dengan telinga Ustaz. Azan, iya. Azan kenapa? Perkataan azan itu dari kata sama dengan bukan. telinga nggak Ustaz? Beda. Ya? Beda. Kalau azan itu A-nya pendek. Azan yang Allahu Akbar gitu kan. Ya. Itu azan A-nya pendek. Azan gitu. Tapi kalau ini azan, jama dari uzun. Uzunun satu telinga. Kalau azan telinga-telinga. Oke, Mas. Iya. Oke, ayat 20. Yakadul baruku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, fokus. Saya akan bacakan artinya sambil dihafal ya. Yakadu hampir, al-barqu kilat, yakhtafu menyambar, absarahum penglihatan mereka, kullama setiap kali, adha'a menyinari, lahum kepada mereka, masyau mereka berjalan, fihi di dalamnya, wa idza dan apabila, azlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti, walau dan kalau, sya'a menghendaki, Allahu Allah, la zahaba sungguh dia menghilangkan, bisam'ihim pendengaran mereka, wa absarihim dan penglihatan mereka, inna sungguh Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Oke, lagi. Yang kadu hampir, al-barqu kilat, yakhtafu menyambar, absarahum penglihatan mereka, kullama setiap kali, adha'a menyinari, lahum kepada mereka, masyau mereka berjalan, fihi di dalamnya, wa idza dan apabila, azlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti, walau dan kalau, sya'a menghendaki, Allahu Allah, la zahaba sungguh dia menghilangkan, bisam'ihim pendengaran mereka,
wa absarihim dan penglihatan mereka. Inna sungguh Allah Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Ini masih membicarakan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini ya, tadi dikisahkan mereka seperti dalam kondisi kehujanan ya. Nah, di sela-sela hujan ini karena tingkah laku mereka yang tidak menghormati, tidak menghargai Al-Quran, maka Al-Quran seolah-olah mau menyambar mereka. Karena bagi mereka Al-Quran itu sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka ya, karena membuka kedok-kedok mereka. Jadi Al-Quran seperti petir atau seperti kilat yang akan menyambar mereka, menyambar penglihatan mereka atau mata mereka. Setiap kali Al-Quran, setiap kali kilat itu menyinari mereka, maka mereka berjalan di dalamnya. Maksudnya gimana? Jadi ayat Al-Quran terkadang sesuai dengan hati mereka. Ya, sesuai dengan hati mereka. Nah, kalau sesuai dengan hati mereka, maka mereka jalan bareng dengan Al-Quran. Tapi kalau wa idza azlama, kalau ternyata Al-Qur'annya itu menurut mereka gelap, tidak sesuai dengan hati mereka, qamu, maka mereka berhenti. Mereka tidak mau ikut dengan Al-Qur'an. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Karena perbuatan mereka ini ya, jika Allah atau kalau Allah berkehendak, pasti Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ya, artinya mereka pendengarannya mereka tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, sulit untuk bertaubat seperti itu. Ya, orang kalau sudah bergelimang dengan dosa tidak mau bertobat, ya akhirnya sulit untuk kembali kepada Allah sehingga naudzubillah meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah. Matanya juga sama, dinasehati terus tidak bisa. Di akhir hayatnya disuruh baca syahadat, mulutnya sulit, ya tidak mendengar ucapan, ya malah naudzubillah mungkin yang diucapkan malah kalimat-kalimat yang buruk. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa, ya. Allah maha kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah mau terhadap hamba-hambanya. Bisa jadi mereka dijadikan oleh Allah sadar, bertaubat kepada Allah, bisa jadi Allah biarkan, ya. Itu istidraj. Mungkin dunianya bagus, tetapi akhiratnya jauh dari Allah, ya. Naudzubillahi min dzalik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan yang sudah hafal, nyalakan audionya. Saya Ustaz. Nama dari Tangerang. Pak Abdullah dari Tangerang. Silakan Pak Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtabu absarahum kullama adha'a lahum masaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadu hampir, albarku kilat, yakhtopu menyambar, absarahum penglihatan mereka, ulama setiap kali, adha'a menyinari, lahum mereka kepada mereka, masau mereka berjalan fihi di dalamnya, wa idza dan apabila azlama menjadi gelap alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti, walau dan kalau sya'a menghendaki Allahu Allah la zahaba
sungguh dia hilangkan bisam'ihim pendengaran mereka wa absorihim dan penglihatan mereka. Inna sungguh Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Mumtaz. Bagus. Ya. Ya kadul barqu. Oke, silakan yang lain satu lagi. Ya Ustaz. Oke, Pak Umar silakan dari Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqadu hampir al-barqu kilat. Yaqtafu menyertai menyambar absor menyambar. Yaqtafu menyambar absorahum penglihatan mereka. Kullama setiap kali adaan menyinari lahum kepada mereka maswan mereka berjalan fihi di dalamnya wa izza dan ketika azlama menjadi gelap alaihim atas mereka qamu mereka berhenti walau dan kalau sya'a menghendaki Allahu Allah lazahaba sungguh dia menghilangkan bisam'ihim pendengaran mereka wa absorihim dan penglihatan mereka. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun kuasa. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Iya, mumtaz. Oke, perhatikan kita lihat domir-domirnya. Yang pertama adalah absorohum. Absoro artinya penglihatan, hum mereka. Ini domir kepemilikan. Lahum, ado'a lahum. Ya, ado'a lahum. Ini juga domir kepemilikan. La ini arti asalnya kan bagi. Boleh juga diartikan kepada. Lahum kepada mereka. Masyau. Masyau ini dari masya ditambah wawu alif. Ya, wawu alif ini artinya mereka. Masyau. Masya artinya berjalan. Wawu alif mereka. Berarti mereka berjalan. Kalau jalan-jalan tinggal ditambah ta. Tamasya. Tamasya. Jalan-jalan. Kalau masya jalan. Fihi. Nah, ini fi dan hi. Tadi sudah ya. Wa idza alaihim. Nah, ini ala ditambah him. Atas mereka. Ini domir kepemilikan juga. Qamu. Ada qoma ditambah wawu alif. Qoma di sini artinya berhenti ya. Terkadang artinya berdiri. Qamu mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba. Dhahaba bi. Nah, ini dhahaba bi artinya menghilangkan. Dia menghilangkan. Kalau dhahaba saja, dhahaba ila artinya pergi. Dhahaba bi. Dia menghilangkan. Sam'ihim. Pendengaran him ini domir. Wa absorihim him juga domir. Nah, sudah. Itu domir-domirnya. Jadi banyak sekali ya. Setiap ayat itu hampir ada domir. Domir. Oke, selanjutnya ayat 21. Ini pendek nih. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini sudah banyak yang hitam ya, berarti sudah banyak yang kita ketahui artinya. Ya, saya kasih tahu yang merah, u'budu artinya itu sembahlah. Ya, ini dari kata abada, akar katanya abada. Nanti insya Allah kita akan belajar tasrif akar kata ya. U'budu sembahlah. Ini kata perintah, fi'il amr.
Dari kata abada. Abada menyembah. U'budu, sembahlah. Rabbakum, Tuhan kalian. Alladzi, yang. Khalaqa, menciptakan. Khalaqakum, menciptakan kalian. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian. Walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian. Sampai Nabi Adam atau sampai sebelum-sebelumnya. La'allakum, mudah-mudahan kalian. La'alla artinya mudah-mudahan atau semoga. Ya, la'alla itu harapan ya, dalam bahasa Arab namanya taroji, harapan. Semoga kalian tattaquna, kalian bertakwa. Ada awalan ta, akhiran wawu nun. Ini menunjukkan arti kalian dari kata takwa. Takwa itu artinya bertakwa. La'allakum, semoga kalian bertakwa. Oke. Saya bacakan sekali, nanti yang sudah hafal silakan nyalakan audio. Ya ayyuha, wahai annasu, manusia, u'budu, sembahlah, Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi, yang, khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang yang, min, dari, qablikum, sebelum kalian, la'allakum, semoga kalian, tattaquna, kalian bertakwa. Oke, silakan. Nyalakan audionya, sebutkan nama. Saya Pak Ustadz. Pak Tajuddin. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuha, wahai orang-orang, wahai annasu, orang-orang, manusia. Annas, manusia. Ubudu, beribadah, sembahlah, Rabbakum, Rabb kalian, alladzi, yang, khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, semoga kalian tattaqun, kalian bertakwa. Iya, mumtaz. Perhatikan di sini ada domirnya Rabbakum. Domirnya Rabbakum. Ini domir antum, artinya kalian. Robba ditambah kum. Ini domir kepemilikan. Khalaqakum. Ini kum juga domir, tapi domir objek. Karena sebelumnya kata kerja. Khalaqa artinya menciptakan. Sudah menciptakan. Kalau pencipta, khaliq. Qablikum. Ada qabli, ya. Kum. Ini domir kepemilikan. Sebelum kalian. La'allakum. Kum juga sama, domir kepemilikan. Tattaquna. Nah, ini ada ta wawu nun. Ini domir pelaku sedang. Oke. Lanjut ayat 22. Oke. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oke. Di sini sudah banyak kosakata yang sudah ya. Seperti alladzi artinya yang, ja'ala menjadikan atau dia menjadikan, lakum bagi kalian, al-ardha bumi. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian, bagi kalian bumi. Firasyan. Nah, ini kosakata baru. Firasyan itu artinya hamparan. Hamparan.
Ya. Wassamaa dan langit binaan atap. Ya, bumi sebagai tempat berpijak, hamparan, langit sebagai atap. Itu nikmat besar ya. Bagaimana kalau kita nggak punya pijakan? Ya, semuanya dijadikan laut. Nah, atau tidak punya langit, ya, tidak punya atap. Benda-benda luar angkasa bisa menabrak bumi. Nah, jadi nikmat besar. Wa angzala dan menurunkan, ya, angzala menurunkan. Dan Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air. Ini kata baru, ma'an. Fa akhraja maka dia mengeluarkan. Akhraja. Nah, dari kata kharaja. Kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Bihi dengannya, dengan air minas samarot dari buah-buahan. Samarot ini kata baru, samarot. Ya, Allah turunkan air dari langit, maka Allah keluarkan buah-buahan dengan air itu. Artinya air itu untuk menyirami tanaman sehingga menghasilkan buah-buahan. Rizqan sebagai rizki lakum bagi kalian, untuk kalian. Fala taj'alu maka janganlah. Nah ini namanya taj'alu fi'il nahi. Nanti insya Allah kita pelajari fi'il nahi. La taj'alu jangan kalian jadikan. Ja'ala ya, kita sudah pernah ketemu dengan ja'ala, artinya menjadikan. Cuma ini bentuknya lain. Jangan kalian jadikan lillahi bagi Allah anda dan ini kata baru. Tandingan, anda dan tandingan artinya. Dari kata niddun, niddun itu tandingan, jamaknya andad. Janganlah kalian jadikan tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun dan kalian mengetahui. Kalian tahu, jangan kalian sekutukan Allah maksudnya. Ya, jangan kalian sekutukan Allah dan kalian tahu bahwa perbuatan itu adalah salah. Wa antum ta'lamun. Ini ada ta wa nun. Dhamir antum. Alladzi yang ja'ala dia menjadikan lakum bagi kalian al-ardha bumi firasyan sebagai hamparan, wassamaa dan langit binaan sebagai atap, wa anzala dan dia menurunkan minas samai dari langit ma'an air. Fa'akhraja maka dia mengeluarkan bihi dengannya minas samarati dari buah-buahan rizqan sebagai rizki lakum bagi kalian. Fala maka janganlah taj'alu kalian jadikan lillahi bagi Allah anda dan tandingan-tandingan wa antum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Silakan yang mau baca nyalakan audio, sebutkan namanya. Ya coba. Pak Nasruddin silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yang ja'ala dia menjadikan lakum kalian bagi kalian al-ard bumi firosan sebagai hamparan, wassamaa dan langit binaa sebagai atap, wa anjala dan dia menurunkan ya. Iya, betul. Minas sama dari langit ma'an air atau hujan
fa'ahroja bihi, dia menurunkan, akhroja dari khoroja. mengeluarkan, dia mengeluarkan bihi darinya, dengannya minas samaroti dari buah-buahan, rizqon sebagai rizki, lakum kalian, bagi kalian, fala maka janganlah taj'alu, janganlah menjadikan lillahi bagi Allah anda dan tandingan-tandingan, wa antum dan kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Iya, mumtaz, luar biasa. Oke, lanjut ya. Ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in dan jika, nah ini in sebenarnya sudah pernah ini, sudah kita hafal. In jika, kalau. Dan jika kuntum kalian adalah. Nah, ini ada tum terus ditambah kun. Kun ini dari kata kana. Artinya adalah. Dan jika kalian adalah fi di dalam roibin. Ini roibin sudah pernah. Keraguan. Dan jika kalian adalah di dalam keraguan. Maksudnya dan jika kalian ragu. Maksudnya seperti itu. Jika kalian masih ragu. Ya. Mimma. Ini dari min ditambah ma. Jadi mimma. Dari apa yang nazzalna. Kami turunkan. Maksudnya Al-Quran. Dari Al-Quran yang kami turunkan. Nazzala artinya menurunkan. Ditambah na, ini dhamir pelaku lampau. Kami sudah menurunkan. Ala abdina. Ala atas abdina hamba kami. Yaitu Nabi Muhammad. Dan jika kalian ragu dari Al-Quran yang kami turunkan atas Nabi Muhammad hamba kami. Maka datangkanlah bisuratin dengan surat atau dengan satu surat, ini isim mufrad tunggal, dengan satu surat mim mislihi, min dari mislihi semisalnya, misal artinya semisalnya. Silakan bikin satu surat yang semisal atau sepadan dengan Al-Quran jika kalian ragu bahwa Al-Quran dari Allah. Wada'u. Nah, ini kosakata baru. Wada'u dari kata da'a yada'u. Artinya ajaklah. Dakwah itu ajakan. Da'i, orang yang mengajak. Syuhada'akum, penolong-penolong kalian. Syuhada dari kata syahida. Nah, asalnya artinya penyaksi. Orang yang menyaksikan, saksi. Tapi yang dimaksud di sini adalah penolong. Ajaklah penolong-penolong kalian. Bikin Al-Quran sana. Min dunillah, tapi tanpa Allah, min dari duni selain atau tanpa Allahi Allah, tapi jangan ajak-ajak Allah, ya, tanpa Allah, karena yang bikin Allah sebenarnya. In kuntum, jika kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang benar bahwa Al-Quran bikinan Muhammad bukan bikinan Allah. Oke. Silakan yang sudah hafal. Nyalakan audionya. Ya, silakan. Sudah terbuka semua kosakatanya tadi. Wa in dan jika
kuntum kalian adalah fi di dalam raibin keraguan mimma dari apa yang nazzalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami. Fa'tu maka datangkanlah bisuratin dengan satu surat min dari mislihi semisalnya wada'u dan ajaklah syuhada'akum penolong-penolong kalian min dari duni tanpa Allahi Allah in jika kuntum kalian adalah shadiqina orang-orang yang benar. Silakan. Ya Bapak Ibu. Ayo, yang sudah juga boleh. Coba lagi Ustaz. Ya, Pak siapa nih? Pak Gunarso, Lampung. Silakan Pak. Lagi. Wa in jika dan jika wa in dan jika kuntum adalah kalian adalah fi di dalam roibin keraguan mimma dari apa yang nazzalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami. Waktu buatlah maka buatlah bi suratin satu surat min dari mislihi semisalnya wada'u dan ajaklah syuhada penolong-penolong kum kalian min dari tuna tanpa Allahi Allah in kuntum sungguh kalian adalah jika kuntum kalian adalah shodiqin orang-orang yang benar. Ya, mumtaz, bagus. Terakhir ya, ayat 24. Nah ini. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fa in maka jika lam belum atau tidak, boleh juga artinya tidak atau belum. Taf'alu kalian kerjakan. Artinya kalian buat satu surat. Kalian mendatangkan satu surat. Maka jika kalian tidak atau belum mendatangkan satu surat. Walan dan tidak akan. Taf'alu kalian kerjakan. Kalian tidak akan bisa mengerjakan itu tantangan tadi. Fattaqu maka takutlah annaro neraka allati yang waquduha bahan bakarnya. Waqudu itu bahan bakar artinya. Bahan bakarnya neraka adalah annasu. Allah, manusia. Manusia dijadikan bahan bakar. Wal hijaratu dan batu. Ya, karena mereka pada menyembah batu, menyembah berhala-berhala. U'iddat disiapkan. Ya, neraka itu disiapkan. U'iddat asalnya u'idda karena muannas jadi u'iddat. Lil kafirin bagi orang-orang kafir. Ya. Ini mudah nih. Fa in maka jika lam belum taf'alu kalian kerjakan. Nah, taf'alu ini dari kata fa'ala. Asalnya taf'aluna, berhubung ada lam maka nunnya dibuang. Ya, namanya jazm ini. Taf'alu kalian mengandung makna kalian.
Maka jika kalian belum mengerjakan ya, atau tidak mengerjakan, walan taf'alu, ini sama juga, dan kalian tidak akan bisa mengerjakan, tidak akan bisa membuat Al-Quran. Fattaqun nar, maka bertakwalah. Ini fi'il amr dari kata takwa. Maka takutlah neraka yang allati, yang waquduha. Jadi anar ini mu'annas ya. Anar itu dihitung mu'annas dalam bahasa Arab. Makanya pakainya allati. Mu'annas itu perempuan. Allati waquduha. Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu, hijarah. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Ka'bah, ada namanya Hajar Aswad. Ya, Hajar itu artinya batu. Nama lainnya hijarah. Hijarah juga artinya batu. Hajar. Uiddat, disiapkan. A'adda yu'iddu. Uiddat, disiapkan lil kafirin, bagi orang kafir. Oke, silakan. Nyalakan audio, sebutkan nama. Mas Puji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam, maka jika lam belum, taf'alu kalian menjadikan, taf'alu kalian belum mengerjakan, walam dan tidaklah taf'alu kalian. Lan apa artinya lan? Lan tidak akan. Tidak akan taf'alu kalian dapat mengerjakan, fattaku maka takutlah kalian, an-naro kepada api neraka, allati yang waquduha bahan bakarnya, bahan bakarnya neraka, an-nasu manusia-manusia, wal hijaro dan batu-batu. Uiddat yang telah disiapkan Allah yang disiapkan lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang-orang kafir. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ayat 24. Berarti alhamdulillah pertemuan kita atau pelajaran hari ini sudah selesai ya. Satu halaman ini. Memang banyak sekali kosakata yang baru ya di sini, tapi jangan khawatir karena nanti akan diulang-ulang lagi. Nanti ayat-ayat berikutnya akan ketemu dengan kosakata itu. Nah, tapi jangan lupa kosakata populer untuk selalu diingat-ingat. Ya, dari mulai huruf jar, huruf athof, isim isyarah dan seterusnya gitu. Karena pengulangan aja seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan.